Halo teman-teman, nama saya Angelia Dinisa Kristama dari 10 MIPA 2 nomor absen 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Yang akan saya bahas yaitu sejarah dan lokasi Kesultanan Banten, kondisi sosial politik Kesultanan Banten, letak wilayah Kesultanan Banten, raja dan sultan yang pernah memerintah Kesultanan Banten, serta bukti peninggalan Kerajaan Banten. Yang pertama, sejarah dan lokasi Kesultanan Banten. Kesultanan Banten merupakan kesultanan Islam yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa hingga ke Lampung di Sumatera. Karena letaknya yang strategis ini, Banten menjadi wilayah penting atau menjadi titik pusat dalam pelayaran dan perdagangan melalui Samudra Hindia. Kesultanan ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan serta menjadikannya menjadi pangkalan militer dan kawasan perdagangan. Nah, pada saat itu juga pasukan Demak dipimpin oleh panglima perangnya Fathahillah, menantu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, Fathahillah ini mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang mandiri. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya istana Suro Sowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Yang kedua, itu ada kondisi sosial politik Kesultanan Banten. Kedatangan pasukan Demak tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga menyebarkan agama Islam di sekitar wilayah Kesultanan Banten. Pemicu serangan Demak dikarenakan adanya kerjasama Pajajaran dengan bangsa Spanyol. Sebelum menyerang Banten, Fathahillah lebih dulu berkonsolidasi untuk bergabung dengan mertuanya yaitu Syarif Hidayatullah yang diberi kekuasaan oleh Sultan Demak untuk memerintah Cirebon. Sekitar tahun 1526, Banten berhasil direbut oleh Portugis termasuk pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan utama Kerajaan Pajajaran. Kemudian pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Pusat pemerintahan yang tadinya berlokasi di Banten Girang itu dipindahkan ke Suro Sowan dekat pantai. Pemindahan ini bertujuan itu untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatera melalui Selat Sunda dan Selat Malaka. Lalu sekitar tahun 1552, Banten diubah menjadi kerajaan bawahan dari Demak dan Maulana Hasanuddin menjadi pemimpinnya. Maulana pun membangun benteng pertahanan dan juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di sekitar Lampung. Ia juga berperan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah kemunduran dari Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kesultanan mandiri. Penguasaan menggunakan gelar sultan. Maulana Hasanuddin meletakkan fondasi Islam seperti masjid dan sarana pendidikan Islam. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Banten meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Monopoli atas lada di Lampung menempatkan sebagai pedagang perantara dan salah satu pusat niaga yang penting. Pada saat itu juga, Banten berusaha keluar dari tekanan VOC yang memblokade kapal-kapal dagang menuju Banten. Selanjutnya, selain pelayaran Banten juga memperkenalkan pembukaan sawah di daerah pendalaman. Sekitar pada tahun 1671, Sultan Agung mengangkat putranya menjadi Sultan Muda. Sultan Haji membangun hubungan baik dengan VOC. Lalu VOC pun dapat memanfaatkan konflik ini dengan mendukung Sultan Haji, akan tetapi Sultan Haji dapat mempertahankan kekuasaannya. VOC pun semakin mencekram pengaruhnya di Banten dan akhirnya terjadi perang saudara yang membuat Banten mengalami kemunduran. Nah, perang saudara ini antara Sultan Agung dengan anaknya yaitu Sultan Haji. Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada tahun 1813
dan pada tahun itu Sultan Muhammad dipaksa untuk turun takhta. Peristiwa ini merupakan pukulan pamungkas yang mengakhiri riwayat Kesultanan Banten. Lalu yang ketiga ada letak wilayah Kerajaan Banten. Kita bisa lihat dengan yang berwarna krem kecoklatan itu merupakan wilayah dari Kesultanan Banten, dan titik-titik merah itu merupakan pusat kekuasaan atau ibu kota, dan titik-titik hitam itu merupakan pemukiman penting. Yang keempat yaitu ada raja dan sultan dari Kesultanan Banten. Di sini ada 6 raja dan sultan yang pernah memerintah Kesultanan Banten. Yang pertama ada Maulana Hasanuddin, 2 Maulana Yusuf, 3 Maulana Muhammad, keempat yaitu Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir atau biasa disebut dengan Pangeran Ratu, dan yang kelima Sultan Ageng Tritahyasa, dan yang terakhir yaitu Sultan Haji. Di sini saya hanya akan membahas 3 raja saja, yaitu ada Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan Maulana Muhammad. Yang pertama yaitu Maulana Hasanuddin, merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia bergelar Pangeran Sabakingkin dan berkuasa di Banten dalam rentang waktu sekitar 1552 hingga 1570. Berdasarkan sejarahnya, Maulana Hasanuddin merupakan salah seorang putra dari Sunan Gunung Jati. Bersama Kerajaan Demak, ia turut serta dalam penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Kemudian melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada di Lampung. Ia juga mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan dan kemudian menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kerajaan atau kesultanannya sendiri. Yang kedua yaitu Maulana Yusuf, merupakan putra dari Maulana Hasanuddin yang merupakan pendiri Kesultanan Banten. Ia melanjutkan kekuasaan bapaknya di Banten dalam rentang waktu 1570 hingga 1585. Berdasarkan sejarah Banten, setelah Maulana Hasanuddin meninggal sekitar pada tahun 1570, Maulana Yusuf naik tahta, kemudian melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pendalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran sekitar pada tahun 1579. Dan ketiga yaitu Maulana Muhammad, merupakan putra dari Maulana Yusuf. Ia memerintah sebagai penguasa di Banten sekitar pada waktu 1585 hingga 1596. Maulana Muhammad naik tahta dalam usia yang belum dewasa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di Banten waktu itu ia dibantu dengan sistem perwalian. Ia juga melakukan perluasan wilayah Kesultanan Banten, tetapi meninggal dunia di Palembang sewaktu ia mencoba menundukkan kawasan tersebut, dan merupakan Sultan Banten pertama yang melaksanakan ibadah haji sehingga diberi gelar sebagai Sultan Haji pertama. Dan yang terakhir yaitu ada bukti peninggalan. Bukti peninggalannya yang pertama itu ada Masjid Agung Banten, kedua Danau Tasikardi, dan yang ketiga Istana Keraton Surosowan. Yang pertama, Masjid Agung Banten itu merupakan salah satu bukti peninggalan Kerajaan Banten. Masjid yang berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Masjid ini dibangun sekitar pada tahun 1652, tepat pada masa pemerintahan putra pertama Sunan Gunung Jati, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini yaitu di kiri kanannya bangunan masjid ada sebuah serambi dan kompleks dari pemakaman Kesultanan Banten bersama keluarganya. Yang kedua yaitu ada Danau Tasikardi.
Di sekitar Istana Keraton Kaibon ada sebuah danau buatan, yaitu Danau Tasikardi, dibuat sekitar pada tahun 1570 hingga 1580, tepat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi pada masa itu berfungsi sebagai sumber air utama untuk keluarga kerajaan yang tinggal di Istana Keraton Kaibon dan sebagai saluran air irigasi persawahan di sekitar Banten. Yang ketiga yaitu Istana Keraton Surosowan. Istana ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus menjadi tempat pusat pemerintahan. Istana ini dibangun sekitar tahun 1552, tapi kini bangunannya sudah hancur dan hanya tinggal sisa-sisa runtuhannya saja karena akibat dari bentrokan yang pernah terjadi antara kerajaan Banten dengan pemerintahan Belanda.